Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Setia, mahasiswa Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar asuransi. Yang mana ini adalah video sebagai tugas dari mata kuliah Liabilitas Keuangan Bukan Bank. Saya Dela Setia dari kelompok 10. Baiklah, kita akan masuki penjelasan pertama tentang asuransi. Apa sih definisi asuransi itu? Oke, definisi asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi atau penggantian akan suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Jadi apabila kita mendaftarkan diri kita pada asuransi, apabila kita mendapatkan suatu kerugian dari suatu kejadian yang tidak disengaja, maka kita akan mendapatkan penggantian. Nah, apa sih manfaatnya dari asuransi tersebut? Oke, manfaat asuransi yang pertama adalah memberikan ketenangan. Nah, kenapa asuransi memberikan ketenangan? Karena apabila ada kejadian yang tak terduga, maka kan kita akan mendapatkan penggantian dari kejadian tak terduga tersebut. Maka penggantian dana tersebut dapat kita manfaatkan untuk meminimalisirkan dari kerugian yang kita terima. Selain itu, asuransi juga merupakan sebuah investasi dan tabungan. Kenapa disebut investasi dan tabungan? Karena kita kan menyisihkan uang kita untuk membayar asuransi. Nah, uang yang kita sisihkan itu, apabila kita tidak terjadi sesuatu, maka uang itu akan kembali kepada kita dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, asuransi juga meminimalkan resiko kerugian. Nah, seperti yang saya katakan di awal sebagai manfaat asuransi, jadi apabila kita mendapatkan suatu musibah atau kejadian yang tak terduga yang merugikan pihak kita, maka kita akan mendapatkan penggantian kerugian dari pihak asuransi. Selain itu, asuransi juga membantu mengatur keuangan kita. Kenapa seperti itu? Karena apabila kita mendaftarkan diri di asuransi, maka secara otomatis kita sudah memikirkan bagaimana untuk melunasi asuransi tersebut, sehingga kita akan membuat list dalam mengatur keuangan. Tapi kan pasti ada sih resiko-resiko yang ditanggung di asuransi. Nah iya, jadi dalam asuransi kita ada mengenal beberapa jenis-jenis resiko. Yang mana yang pertama itu adalah risiko murni. Yang mana risiko murni ini yang pasti kejadian tersebut menyebabkan kerugian seperti kebakaran, kecelakaan, itu merugikan pihak kita. Maka kita akan mendapatkan penggantian dari asuransi yang telah kita bayarkan atau asuransi yang sudah kita daftarkan. Yang kedua itu ada risiko spekulatif. Nah, risiko spekulatif ini sebenarnya belum tentu menjadi risiko pasti karena dia memiliki dua kemungkinan. Risiko spekulatif ini kita bisa antara untung dan rugi. Seperti misalnya kita mendaftarkan diri kita untuk membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, harga saham kan itu fluktuatif atau akan naik turun. Jadi kita bisa saja untung dan bisa saja rugi. Nah, ini resiko yang kedua. Lalu ada resiko khusus. Resiko khusus ini apabila kejadian tersebut hanya menimpa suatu orang atau suatu individu. Jadi seperti pencurian, itu kan menimpa hanya suatu lingkungan dirinya saja, dia yang merasakannya. Itu resiko khusus dari asuransi. Nah, ada juga resiko fundamental yang dapat mengklaim asuransi tersebut. Nah, risiko fundamental ini menimbulkan dampak yang sangat besar atau dia kebalikan dari risiko khusus. Risiko fundamental ini dia tuh disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terduga seperti bencana alam. Jadi apabila kita mendapatkan bencana alam dan kita memiliki asuransi yang berkaitan sesuai dengan perjanjian, maka kita bisa mendapatkan ganti rugi untuk kejadian yang kita terima. Nah, selanjutnya ada risiko harta atau risiko properti. Nah, ini terkait dengan kepemilikan. Apabila
adalah dalam properti atau harta yang kita miliki itu kita merasakan yang namanya kehilangan, pencurian, atau kerusakan. Itu kita bisa mengklaim asuransi kita. Nah, risiko yang selanjutnya adalah risiko tanggung gugat. Risiko tanggung gugat ini apabila kita melakukan suatu kecelakaan, kayak kita terjadi kecelakaan. Nah, kita sebagai pihak yang menabrak, maka kita harus memberikan tanggung jawab kita kepada pihak lain. Itu saja penjelasan asuransi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udil Azmi Parinurin. Di sini saya akan melanjutkan membaca. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penanganan risiko. Penanganan risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang akan terjadi di kemudian hari pada lembaga jasa keuangan non-bank. Sedangkan Fitrisyah pada tahun 2015 mengatakan bahwa manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektivitas dan efisien yang sesuai dengan ajaran Islam. Cara penanganan risiko. Proses manajemen risiko yang dilakukan oleh suatu perusahaan digunakan untuk menghadapi dan mengelola risiko yang akan terjadi dengan bergantung pada konsep dasar yang ada. Berikut adalah proses manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan non-bank atau LJKNB. Pertama, identifikasi risiko. Wahyudi pada tahun 2013 mengatakan bahwa proses identifikasi risiko adalah proses untuk menentukan risiko yang akan terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Perusahaan lembaga jasa keuangan non-bank melakukan identifikasi risiko terhadap strategi yang disusun oleh masing-masing divisi, memiliki metode tersendiri dalam mengidentifikasi risiko pada setiap produk. Yang kedua, pengukuran risiko. Setelah melakukan proses identifikasi risiko, proses selanjutnya adalah pengukuran risiko, guna untuk mengestimasi kemungkinan muncul dan dampak risiko yang tersebut. Pengukuran ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Yang diukur adalah pengaruh aktivitas dan produk yang akan menimbulkan risiko. Dan yang ketiga ada pemantauan risiko. Dari proses pengukuran risiko, perusahaan LJKNB atau Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank melakukan proses pemantauan risiko. Tujuannya yaitu untuk menjamin dan memperbaiki kualitas dari hasil akhir yang diharapkan. Yang keempat yaitu pengendalian risiko. Proses yang terakhir ini dilakukan oleh perusahaan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah pengendalian risiko. Proses ini memiliki 4 jenis pengendalian sebagai bahan pertimbangan untuk meminimalisir terjadinya risiko, yaitu yang pertama, menghindari risiko, yang kedua, mitigasi risiko, yang ketiga, transfer risiko kepada pihak ketiga, dan yang keempat yaitu menerima risiko. Prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama yaitu inscrutable interest. Prinsip ini bisa diartikan bahwa seorang hanya diperbolehkan mengasuransikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi serta diakui secara hukum. Sebagai contoh yaitu seorang pembisnis hanya boleh mengambil asuransi kebakaran untuk toko miliknya. Atau contoh lain yaitu seseorang hanya boleh membelikan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan untuk anggota keluarganya. Yang kedua ya ada utmost good faith, yang artinya dari prinsip ini arti dari prinsip ini ialah baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus beritikat baik dalam melakukan perikatan
Itikat baik di sini diartikan sebagai mengungkapkan informasi secara detail dan akurat. Pemegang polis harus transparan tentang objek yang akan diasuransikan. Sementara penyedia asuransi harus merinci persyaratan pertanggungan. Yang ketiga ada indemnity. Prinsip ini menegaskan manfaat asuransi bagi pemegang polis. Jadi, asuransi berfungsi mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi suatu risiko ke posisi sebelum terjadi risiko. Sebagai contoh yaitu, fungsi asuransi kesehatan ialah mengembalikan posisi keuangan si tertanggung sebelum sakit. Jadi, jika si tertanggung jika si tertanggung mengeluarkan uang sebanyak 1 juta rupiah karena sakit, maka asuransi kesehatan berfungsi mengembalikan 1 juta tersebut. Dengan begitu, tujuan memperoleh keuntungan dan asuransi adalah anggapan yang keliru. Yang keempat yaitu subrogation, yaitu prinsip ini berarti perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi jika terjadi risiko. Prinsip ini contohnya yaitu berlaku pada asuransi umum. Misalkan ada seorang bernama Agus atau bernama Ahya, pemegang polis asuransi kendaraan, terlibat kecelakaan dengan mobil Budi. Maka ketika Agus mengajukan klaim penggantian kerugian atas kecelakaan itu ke perusahaan asuransi yang menanggungnya, maka ia tidak lagi memiliki hak untuk menagih ganti rugi dari Budi. Nah, dalam hal ini perusahaan asuransilah yang bertugas menanggung kerugian Agus, kemudian menagih ganti rugi tersebut kepada Budi. Yang kelima yaitu contribution. Prinsip ini berlaku untuk suatu objek yang diasuransikan diasuransikan ke lebih dari satu perusahaan asuransi. Praktik ini biasanya terjadi di asuransi umum dan nilai pertanggungannya yang diasuransikan sangat besar. Patut dicatat, kendati ada dua penanggung yang terlibat, prinsip indemnity yang menyatakan bahwa total ganti rugi tidak boleh lebih dari nilai kerugian, tetapi berlaku. Lalu bagaimana pembagian pertanggungjawaban perusahaan asuransi? Pembayaran ganti rugi dari tiap penanggung bisa dibagi berdasarkan profesional, non profesional. Yang keenam yaitu proximate cause. Prinsip ini akan menjadi rujukan perusahaan asuransi dalam melakukan kondisi yang menjadi penyebab utama terjadinya risiko serta syarat pencairan manfaat. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya perselisihan akibat salah tafsir mengenai risiko. Atas dasar prinsip ini, polis asuransi pada umumnya memuat risiko yang dijamin dan yang dikecualikan secara mendetail. Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah, yaitu yang pertama tauhid atau ketakwaan. Pada prinsip ini asuransi syariah dijalankan dengan dasar muamalah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu muamalah yang dapat membawa umat manusia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, firman Allah dalam surah Al-Zukhruf ayat 32 yang artinya yaitu, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain dari rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kabulkan. Yang kedua yaitu al-adl atau sikap adil. Cukuplah bagi kita bahwa Al-Quran telah menjelaskan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Yang ketiga yaitu az-zulum atau kezaliman.
Pelanggaran terhadap kezaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kezaliman adalah kebalikan dari sikap keadilan. Karena itu, Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, menegakkan larangan terhadapnya, kecaman keras terhadap orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka yang dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Dalam prinsip ini, asuransi syariah dijalankan dengan memperhatikan keuntungan dan memperoleh para peserta. Dengan demikian, setiap produk asuransi syariah harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan peserta. Yang keempat yaitu at-tawun atau tolong menolong. Dalam Al-Maidah ayat 2 yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya, dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam mengerjakan keburukan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Menjadi dasar dalam asuransi syariah, beberapa perusahaan asuransi syariah yang memiliki produk asuransi syariah telah menetapkan prinsip tolong-menolong ini dengan baik. Setiap peserta yang mengambil produk asuransi syariah akan membantu peserta lain ketika mereka membutuhkan dana untuk kesehatan, kecelakaan, maupun kerugian lainnya. Dengan prinsip ini, maka di asuransi syariah setiap dana peserta akan ditampung dan digunakan untuk membantu peserta lain. Apabila peserta tersebut berhenti dari program asuransi, maka dana tersebut dapat diambil kembali. Yang kelima yaitu amanah atau terpercaya. Al-Qaradwi mengatakan bahwa di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah atau kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas, iman, dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik pada Nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri dengan tegak, dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Dalam praktik asuransi syariah, kejujuran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang transparan yang dapat diikuti oleh setiap peserta. Perusahaan asuransi syariah akan memberikan laporan pengelolaan dana kepada pesertanya. Yang keenam yaitu ridho. Firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka-suka di antara kamu. Di dalam ayat ini telah menetapkan dua perkara sebagai syarat bagi sah perdagangan. Pertama, hendaknya perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka dan suka sama suka di antara dua belah pihak dan tidak berdiri di atas kerugian pihak lain. Kemudian, keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat syah ridho. Faktor mengetahui menjadi syarat sahnya ridho agar dalam transaksi tersebut tidak terjadi gharar. Yang ketujuh yaitu khidmah atau pelayan. Yang dimaksud dengan pelayan tersebut adalah asuransi yang memperhatikan kepentingan pesertanya dengan baik. Setiap kepentingan peserta asuransinya yang berkaitan dengan klaim, investasi dan peserta, dan pengumpulan dana peserta atau tabarru akan mendapatkan pelayanan dari perusahaan asuransi syariah dengan baik dan transparan. Yang kedelapan yaitu gharar, maisir, dan riba. Prinsip yang paling utama dalam muamalah Islam khususnya untuk lembaga keuangan syariah atau LKS adalah prinsip gharar, maisir, dan riba. Ketiga inilah yang secara hakiki menjadi dasar para ulama untuk mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, pegadaian, bursa efek, leasing, modal future, dan sebagainya yang tidak menggunakan prinsip syariah. Karena dalam
operasional pasti terdapat salah satu atau kalau tidak tiga-tiganya yang gharar, maisir atau riba. F. Law of large number atau hukum bilangan besar. Hukum bilangan besar adalah prinsip-prinsip statistik dan teori probabilitas yang menyatakan semakin banyaknya jumlah sampel yang digunakan dalam suatu kejadian, maka hasil pantauan mungkin akan semakin mendekati rata-rata populasi. Sederhananya, dalam dunia asuransi adalah semakin banyak orang-orang yang bergabung dengan asuransi, maka kemungkinan besarnya kegiatan akan mendekati kerugian yang dipikirkan. Asuransi atau perlindungan dibutuhkan ketika seorang menyadari bahwa adanya risiko yang membayangi, karena pada hakikatnya risiko memang selalu hadir di setiap kehidupan manusia. Namun, yang perlu disadari juga, tingkat risiko yang dihadapi oleh seorang dengan yang lainnya berbeda-beda. Tingkat moralitas yaitu frekuensi atau jumlah angka kematian. Tingkat morbiditas yaitu frekuensi atau jumlah tingkat sakit, cedera, terjadinya cacat, dan kejadian-kejadian lain yang diasuransikan. Tingkat moralitas dan mobilitas menjadi salah satu dasar untuk menentukan premi asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Abdul Malik Tambunan. Saya akan melanjutkan membaca hasil dari makalah kami, yaitu Insurable Risks. Ada 6 karakteristik risiko yang dapat diasuransikan atau dikenal sebagai insurable risk adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat dari risiko tersebut harus dapat dinilai atau diukur dengan uang atau bersifat finansial. Yang kedua, risiko yang homogen harus terdapat dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, risiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Keempat, apabila risiko tersebut terjadi, terganggu akan menderita kerugian, yang artinya tertanggung memiliki sebuah insurable interest atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan atas objek yang dipertanggungkannya. Kelima, risiko tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum yang berlaku, misalnya narkoba. Yang keenam, pembebanan premi harus sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Dalam asuransi, risiko bisa disebabkan oleh aktivitas personal atau personal activity ataupun aktivitas bisnis atau usaha bisnis activity. Selanjutnya, penggolongan asuransi. Nah, menurut sifat pelaksanaannya ada 2. Yang pertama itu adalah asuransi sukarela. Pada prinsipnya, pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela. Yang kedua, asuransi wajib. Asuransi wajib itu merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut jenis usaha perasuransian, yang pertama itu adalah asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab.
hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua itu asuransi jiwa atau life insurance adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, reasuransi adalah tanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko yang dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada si penanggung yang lain. Risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu yang pertama koasuransi dan reasuransi. Mekanisme untuk reasuransi antara lain adalah treaty dan fakultatif. Reasuransi profesional. Yang ketiga, reasuransi non proporsional. 3. Menurut Decarterit Insuransi London, asuransi kerugian atau property insurance merupakan pertanggungan untuk semua memiliki yang berupa harta benda yang memiliki risiko. Jenisnya adalah yang pertama asuransi kebakaran, yang kedua asuransi pengangkutan, yang ketiga asuransi penerbangan, yang keempat asuransi kecelakaan, yang kelima asuransi tanggung gugat adalah asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga. Karena apa? Karena kelalaian tertanggung. Yang C, asuransi jiwa. Asuransi jiwa terdiri atas yang pertama itu adalah asuransi kecelakaan, yang kedua asuransi jiwa, yang ketiga anuitas, yang keempat asuransi industri. D, asuransi kerugian atau general insurance. E, reasuransi atau reasuransi. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.